Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Yusuf Amin. Insyaallah, depannya nanti saya akan di kelas 10 ini berbicara tentang sosiologi. Pada saat SMP kita sudah belajar mata pelajaran IPS. Nah, dalam mata pelajaran IPS ini terkandung materi tentang sosiologi. Cuman ketika SMP ini pembahasannya singkat, tidak sedetail yang akan kita bahas nanti di mata pelajaran sosiologi. Silahkan dilihat terlebih dahulu kompetensi dasar fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial. Sosiologi sebagai ilmu, kemudian realitas sosial sebagai objek, kemudian ada ragam gejala sosial. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita dalam mata pelajaran sosiologi melalui diskusi online, peserta didik mampu menunjukkan rasa ingin tahu, pengertian, ciri, sejarah, metode, hingga tokoh sosiologi secara tepat. Kemudian melalui kegiatan diskusi online mengenai ilmu sosiologi, peserta didik mampu mengidentifikasi objek kajian dalam sosiologi. Melalui analisis kasus, peserta didik mampu mendeskripsikan ragam gejala sosial dalam masyarakat secara tepat. Nah, yang terakhir, melalui kegiatan analisa sederhana terkait penerapan ilmu sosiologi, peserta didik mampu menunjukkan dengan membuat video reaksi sikap peduli dengan mengungkapkan gejala sosial yang ada di lingkungan sekitarnya secara tepat. Kembali pada sosiologi, ya. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Kalau kita sering mendengar manusia adalah makhluk sosial, manusia juga disebut dengan makhluk individu. Bisa dilihat perbedaannya pada gambar berikut ini. Ya, ini manusia sebagai makhluk individu, kemudian manusia sebagai makhluk sosial. Apa hakikatnya? Hakikatnya adalah manusia secara individu mampu menciptakan sejarahnya sendiri. Kemudian manusia bisa menciptakan kebudayaannya sendiri. Contoh, Soekarno pada Perang Dunia II, ya, itu ada gerakan Barat dan Timur. Kemudian Soekarno mendirikan gerakan non-blok. Nah, ini adalah karir individu, ya, atas pencapaiannya. Ini contoh dalam manusia sebagai makhluk individu. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain, ya. Manusia hidup bermasyarakat, maka hendaknya ketika manusia hidup bermasyarakat, maka aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, norma nilai itu harus dijalankan, ya, agar tercapainya hidup yang harmonis, ya. Tuh. Kemudian perlu kita pahami bersama bahwa individu, ya, kata individu ini berbeda dengan individualisme dan individualis. Nah, individualisme adalah paham yang mementingkan kepentingan sendiri, ya, atau perorangan ketimbang kepentingan masyarakat dan negara, ya. Kemudian individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Maka bahasa ismu, yang istilah ismu ini artinya paham. Kemudian tadi, ya,
Makhluk sosial sudah dijelaskan bahwa manusia tidak akan pernah hidup sendiri. Nah, manusia akan terus membutuhkan pertolongan orang lain, ya. Nah, maka manusia secara individu ini bisa dikatakan makhluk yang unik, ya. Bagaimana keunikannya? Keunikan secara fisik, ya. Individu tidak akan sama dengan individu lainnya. Kemudian keunikan karakter, keunikan minat, ya, itu akan berbeda, ya. Ini dari segi individunya, ya. Lanjut, pengertian sosiologi. Nah, istilah sosiologi secara etimologis berasal dari kata Latin, ya, dari bahasa Latin socius yang berarti teman atau kawan, dan logos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata atau berbicara. Jadi, kemudian Herbert Spencer, ya, mengemukakan bahwa sosiologi mempelajari tumbuh, bangun, dan kewajiban masyarakat. Selanjutnya, Emil Durkheim, ya, menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisi cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu. Nah, fakta-fakta tersebut mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu, yaitu berarti lingkungan, ya, sifatnya lingkungan. Kemudian, Selo Sumarjan mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Selanjutnya, Surjono Sukanto, ya, mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antar orang-orang dalam masyarakat. Nah, sekarang, kemukakan apa yang dimaksud dengan sosiologi menurut Anda, ya. Kalau tadi sosios, ya, dan logos, ya. Sosios itu artinya teman, kawan, logos itu berbicara. Nah, sekarang menurut Anda apa yang dimaksud dengan sosiologi, ya? Sambil kita berpikir. Kemudian, ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi bersifat empiris, kemudian sosiologi bersifat teoritis, sosiologi bersifat kumulatif, sosiologi bersifat non-etis. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat slide berikut ini. Nah, sosiologi bersifat empiris artinya ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi atau pengamatan terhadap keyakinan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif melainkan objektif, ya. Kemudian sosiologi bersifat teoritis artinya ilmu pengetahuan itu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Nah, abstraksi merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan antar hubungan dan sebab akibat sehingga menjadi teori. Kemudian, sosiologi bersifat kumulatif, artinya teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Jadi pengembangan, ya, pengembangan teori-teori terdahulu. Jadi sosiologi memperbaiki, nah ini memperluas dan memperhalus teori-teori yang ada. Kemudian, sosiologi bersifat non-etis, artinya yang menjadi inti persoalan dalam sosiologi bukanlah baik buruknya suatu fakta, melainkan tujuan yang dicapai dengan menjelaskan fakta tersebut. Nah, contoh, kalau kita meneliti, ya, meneliti seorang yang mencuri, ya, itu dilihat daripada latar belakangnya, ya. Kenapa seseorang itu mencuri? Nah, itu diteliti latar belakangnya bagaimana, ya. Ekonominya bagaimana, bukan kemudian kalian menghukumi, ya, maling tersebut dengan itu perbuatan buruk, itu perbuatan jahat, itu dosa. Nah, untuk sosiologi ini bersifat non etis, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa si maling ini dosa gara-gara dia mencuri. Itu bukan kajian sosiologi.
Tapi sosiologi itu mengkaji latar belakang misalkan kejadian tersebut. Ya. Kemudian sejarah sosiologi di dunia ya, ini ada awalnya revolusi politik yang terjadi di Perancis, kemudian revolusi industri yang terjadi di Inggris. Ya. Selanjutnya, metode ilmiah dalam sosiologi. Metode merupakan cara kerja yang digunakan untuk memudahkan kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan. Agar tercapai tujuan seperti yang telah kita tentukan dan harapkan, maka sosiologi ini ya, dalam metode ilmiahnya mengenal dua. Yang pertama ada metode kualitatif, kemudian ada metode kuantitatif. Nah, metode kualitatif, metode ini mengutamakan cara kerja dengan menjabarkan data yang diperoleh. Metode ini dipakai apabila data hasil penelitian tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran lain yang bersifat eksak. Kemudian, metode kuantitatif, metode ini digunakan dalam penelitian yang analisis datanya mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode ini adalah survei dan eksperimen. Ya. Gejala yang diteliti diukur dengan skala, indeks, tabel, atau formula-formula tertentu yang cenderung menggunakan statistik. Nah, metode penelitian ini lebih lengkapnya nanti akan kita bahas pada semester 2 insya Allah. Kemudian hubungan sosiologi dengan ilmu lain, dengan antropologi, dengan ekonomi, dengan sejarah, dengan politik, dengan psikologi, dan lain-lain. Kemudian peran sosiologi ini, sosiologi sebagai ahli riset, kemudian sosiologi sebagai konsultan kebijakan, kemudian sosiologi sebagai praktisi, sebagai guru, pendidik, dan pekerja sosial. Nah, fungsi sosiologi, perencanaan sosial, penelitian, pembangunan, dan pemecahan masalah. Kemudian, realitas sosial sebagai objek. Nah, objek kajian sosiologi sebagaimana kedudukannya sebagai ilmu sosial adalah masyarakat. Dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Nah, dengan demikian, sosiologi pada dasarnya mempelajari masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Nah, hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya, ini interaksi. Kemudian hubungan antara individu dengan kelompok, hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lain, sifat-sifat dari kelompok-kelompok sosial yang bermacam-macam coraknya. Kemudian, pokok bahasan sosiologi menurut beberapa ahli, ini ada Emil Durkheim, tokohnya ya. Kemudian ada Max Weber, kemudian ada Wright Mills, ada Peter L. Berger, ada Karl Marx, ada Herbert Spencer. Nah, menurut Durkheim, pokok bahasan sosiologi adalah fakta-fakta sosial. Nah, fakta sosial adalah pola-pola atau sistem yang mempengaruhi cara manusia bertindak, berpikir, dan merasa. Nah, fakta sosial tersebut berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa atau mengendalikan individu. Di sini ada biografinya ya, lahir 15 April 1858, Prancis. Kemudian Max Weber ya. Pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial, namun tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan dianggap sebagai tindakan sosial hanya jika tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Nah, ini teori ini bisa ya sedikit bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Emil Durkheim ya tadi, Max Weber, teori tindakan sosial. Kemudian pokok bahasa sosiologi menurut Wright Mills terkenal dengan sebutan hayalan sosiologi ya, the sociological imagination ya. Hayalan sosiologi diperlukan untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada di dalam diri manusia. Menurut Mills, dengan hayalan sosiologis kita mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi, dan hubungan antara keduanya.
Kemudian, pokok bahasan sosiologi menurut Berger adalah pengungkapan realitas sosial. Dengan seorang sosiolog harus bisa menyingkap berbagai fenomena yang menjadi suatu realitas yang tidak terduga. Nah, Karl Marx mengatakan bahwa sejarah masyarakat, ya, manusia adalah sejarah perjuangan kelas yang melahirkan kelompok burjuis dan kelompok proletar. Sadar akan posisinya di masyarakat, yaitu sebagai kelompok yang dieksploitasi, maka kaum proletar bersatu dan memberontak melawan kaum burjuis. Konflik antar kelas inilah yang melahirkan perubahan dalam masyarakat. Menurut Marx, suatu saat kaum proletar akan memenangkan perjuangan kelas ini yang kemudian akan melahirkan masyarakat dan kelas. Nah, ini memang pandangan yang dikemukakan Marx ini topis ya, karena sampai saat ini belum pernah terjadi ya. Jadi yang dimaksud dengan kaum proletar ini kaum buruh ya. Kaum buruh itu sampai saat ini tidak bisa merebut apa yang dimiliki oleh kaum buruh, kaum pemilik modal atau kaum kapitalis. Kemudian menurut Spencer, objek kajian sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, budaya sosial, dan industri. Nah, Spencer juga mengembangkan gagasan tentang sistem interaksi sosial khususnya pada masyarakat Inggris. Ia juga beranggapan bahwa keadaan masyarakat akan berubah menuju ke situasi yang lebih aman dan tertib. Hal ini terjadi karena di masyarakat sudah mulai terjadi sistem pembagian kerja secara teratur. Berbagai penanganan pekerjaan di masyarakat mulai ditangani oleh orang-orang yang memang ahli. Hubungan antara berbagi pekerjaan juga terjalin dengan sangat kompak. Ini ragam gejala sosial. Ini karakteristik gejala sosial, ini sangat kompleks, dikatakan kompleks karena di dalamnya terdapat hubungan antar manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu ekonomi, sosial, budaya, psikologis, politik. Kompleks, lengkap ya. Kemudian beraneka ragam, beberapa gejala tidak bisa dianggap sebagai satu gejala karena masing-masingnya memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Misalnya, gejala ekonomi tidak dapat disamakan dengan gejala agama, budaya, ataupun politik, meskipun ada hubungan di antara berbagai gejala. Nah, bersifat dinamis, karakteristik ini muncul karena mengacu pada perilaku masyarakat yang cenderung berubah. Tidak bersifat universal, tidak bersifat universal, karena hanya akan dipengaruhi oleh suatu kondisi sosial atau budaya masyarakat tertentu. Objektif karena mengacu pada perilaku masyarakat. Alhasil, gejala ini ikut memerhatikan pada hal yang melekat pada karakteristik setiap individunya. Misalnya, kasus-kasus seperti pelacuran atau kemiskinan yang biasanya dinilai masyarakat secara subjektif. Apakah hal itu baik atau buruk? Salah atau benar tergantung pada persepsi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Tidak mudah dimengerti, karakteristik ini menunjukkan sebagai wujud dari perilaku dan hubungan antar manusia sulit dipahami. Berbeda halnya dengan gejala alam yang dapat kita ukur dan prediksi. Sulit diprediksi karena sifatnya yang kompleks, abstrak, dinamis, kualitatif, dan spesifik. Bersifat kualitatif, karakteristik ini berarti menunjukkan gejala menjadi tidak bisa diukur, tapi harus dilihat dan dianalisis secara mendalam. Jenis dan bentuk gejala sosial ada gejala religius, gejala ekonomi, gejala politik, dan gejala hukum. Sekian dan terima kasih. Demikian pembahasan sosiologi pada kesempatan hari ini. Selanjutnya silahkan kalian baca buku pegangan kalian meskipun materi yang saya jelaskan ini berbeda dengan buku yang kalian pegang saat ini. Bahan referensi agar semakin luas wawasan kita mengenai materi sosiologi. Selanjutnya bila mana ada pertanyaan silahkan beri komentar di Classroom. Insya Allah akan saya jawab. Kalau ada pertanyaan, kesulitan, dan lain sebagainya, silahkan beri komentar. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.